Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang rahmati Allah, fa'aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bi talabil ilmi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsanikum. Ya, pada malam hari ini tahadus billahi kita bisa melanjutkan kita mentelaah bersama, kita mengkaji bersama, mengambil faedah yang banyak dari hadis-hadis Rasulullah SAW dari sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu Bulughul Maram. Kitab ini diberi syarah, ditahqiq dan ditaklik oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menjadi nama kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ya, secara harfiah artinya Tawdihul Ahkam, artinya penjelasan yang gamblang tentang hukum-hukum dari kitab Bulughul Maram. Secara bahasa Bulughul artinya tercapainya cita-cita. Jadi Ibnu Hajar telah mengumpulkan semua hadis-hadis, hanya beliau menulis sebuah kitab yang beliau beri nama dengan Bulughul Maram, artinya tercapainya atau sampainya keinginan cita-cita beliau. Rahimahullah taala. Nah, di akhir kitab ini nanti jamaah kita akan membaca atau kita akan mentelaah bersama itu kitab namanya Kitabul Jami' yang tentang masalah adab dan akhlak. Ya, seolah-olah beliau mengatakan ya sebagai perjalanan para ulama, setelah kita mempelajari ilmu agama ini, apalah artinya kalau tidak kita memiliki akhlak dan adab yang mulia? Karena memang adab ini sangat penting sekali dalam hidup sehari-hari. Bagaimana kita beradab kepada ya siapa saja, yang tentunya adab terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada saudara kita, kepada orang lebih tua, lebih muda, semuanya ada dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam kitab namanya dititip oleh Syekh di Kitabul Jami'. Nanti ada tentang masalah adab. Ada juga ulama yang menulis khusus tentang Kitabul Adab, yaitu Syekh Abdul Aziz Asyurhu rahimahullah taala. Dia menulis kitab khusus tentang masalah adab, yaitu Kitabul Adab. Sebenarnya berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia katakan ad-dinu kulluha adabun. Jadi agama ini seluruhnya adalah adab. Faman faqaqa fil adab faqaqa fid din. Ilmu ini, agama ini semua adalah adab. Maka barang siapa yang mengunggulimu dalam mengamalkan adab dan akhlak, maka sungguh dia telah mengunggulimu dalam mengamalkan agama ini. Jadi seperti itu jemaah sekalian, semoga kita semua yang diberikan adab dan akhlak yang mulia sebagai Rasulullah SAW tentang masalah diberikan akhlak dan adab yang mulia, dan juga dijauhkan dari beliau dari adab dan akhlak yang buruk, yang radilah yang buruk dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, ini juga masuk kita dalam masalah adab qada'il hajah. Masih dalam masalah adab juga, itu tentang adab qada'il hajah. Sampai kita pada hadis yang ke-86. Nah, qala al-muallif rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Ya, hadis ini sahih oleh Imam Ashabus Sunan Al-Khamsah dan juga Imam Hakim, ya Abu Hatim dan Imam Hakim. Derajatnya sahih. Dari istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai
Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari al-ghaib, ya, atau dari al-khala, ya, atau zaman kita sekarang mungkin zamannya toilet atau kamar mandi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ghufranaka. Nah, di sini jemaah mungkin ada sedikit faedah Nabi pada masalah bahasa. Kenapa ini Rasulullah dikatakan ghufranuka? Ya, jadi masdarnya ghufranuka, jadi marfu dia. Tapi beliau SAW mengatakan sini ghufranaka, jadi pakai fathah gitu. Jadi mansub dia. Nah, itu ada yang takdirnya mahdhuf, yaitu as'alukallah. Jadi Allahumma ya Allah, as'alukallah. Jadi as'aluka al-ghufranak, jadi ghufranaka. Jadi saya meminta kamu semohon kepada ya Allah ampunanmu. Jadi ghufranaka, bukan kata ghufranuka tapi kata ghufranaka. Nah, jadi itu sedikit faedah bahasa. Ya, insyaallah kita maklum semua ini. Nah, ini apa? Dijelaskan oleh Syekh di sini bahwasanya ghufranaka itu atau ghufranuka huwa masdaruka syukran. Jadi kata al-ghafara ini jadi dalam bahasanya al-sitru, artinya menutupi ma'al wiqayah. Artinya juga menutupi sambil dilindungi. Jadi menutupi dan dilindungi. Jadi ghufran itu jadi ditutupi dan dilindungi. Maka di situ ini ada, kalau dalam alat perang itu topi besi itu dalam bahasa itu adalah mighfar. Artinya jadi dia menutupi dan melindungi kepala dari mungkin kena sabetan pedang atau kena tombak atau kena panah dan seterusnya. Jadi mighfar. Jadi topi besi itu dalam bahasa artinya mighfar. Jadi maksud secara bahasa artinya asitru ma'al wiqayah, itu menutupi dan juga melindungi. Ya subhanallah, jadi itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutupi dan lindungi kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, itulah makna daripada ucapan kita atau diajar Rasulullah untuk kita ucapkan tatkala kita keluar, setelah kita keluar dari kamar mandi itu atau WC atau khala, kita membaca doa ghufranaka. Nah, yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu disukainya kita mengucapkan kata ghufranaka ini setelah kita selesai qada hajat kita, yaitu dan setelah keluarnya kita keluar dari tempat yang kita buang hajat di dalamnya. Nah, yang menjadi dasar atau dilalah ada istighfar ini karena di sini ucapan Rasulullah seperti itu, jadi ghufranaka. Nah, juga makna dari ghufranaka ini ada dijelaskan di sini oleh saya. As'aluka ghufranaka minaz dzunubi wal auzar. Aku memohon kepadamu, saya memohon kepadamu ya Allah, ya ditutupi dan dilindungi dari dosa-dosa dan kesalahan. Ya. Jadi hukuman tadi yang dipilih maksudnya seperti itu tadi. Nah, jadi juga faedahnya jemaah yaitu relevansi yang sangat kuat kita membaca doa ini. Karena memang manusia ya tatkala jasad itu terasa ringan setelah keluar hal yang memberatkan atau menyakitkan dari badannya. Nah, wartahan ada. Jadi yang ada yang akan memberatkan badannya buat sakit dan seterusnya, maka dia mengingat dosa-dosa dan kesalahannya yang memberatkan hatinya. Ya. Yang memberatkan hatinya, yang membuat hatinya resah dan gelisah. Dan dia takut akan akibat dari perbuatan dosa dan perbuatan itu akan memberatkan hatinya, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadanya dengan kesehatan, keafiatan, dengan keluarnya tadi kotoran daripada dirinya itu. Jadi jadi teringat oleh kita dari bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dikeluarkannya itu kotoran yang memberatkan badan kita, maka kita mengingat dan meminta kepada Allah juga agar diringankan diri kita, hati kita resah dan disini dengan apanya dosa kita, maka kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana juga di dalam doa kita tatkala kita berdoa setelah kita berwudu itu yaitu asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Nah, jadi fa'ilah mutawadhi'ah, jadi seorang yang berwudu itu tatkala dia menyucikan zahirnya, maka dia juga meminta kepada Allah agar disucikan batinnya dengan syahadah ini. Jadi dia selalu bertauhid kepada Allah. Jadi asyhadu, jadi selalu mengulangi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanallah. Jadi betul-betul diminta kepada Allah jadikan
yang selalu menyucikan jasadnya atau zahirnya dengan dia berwudu, dan juga selalu dia memohon kepada Allah agar disucikan hatinya, qalbu ini dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Dan orang kita mohon kepada Allah agar menjadi orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalam hadis sudah lewat, tidaklah kita mau berwudu, kita berwudu dengan sempurna, kita membaca doa ini, itu asyhadu an la ilaha sampai Allah baca tadi, kecuali apa kata Rasulullah, illa futihat lahu abwabul jannatu as-samani, kecuali akan dibuka baginya 8 pintu surga itu, yadkhuluha min ayyisha, akan dia masuki kelak di hari kiamat dari pintu mana yang ada. Subhanallah, begitulah Rasulullah memberikan bisyarat kepada kita semua yang berusaha semampunya tentunya dengan kita belajar daripada berwudu sempurna, kemudian dia baca doa ini tadi. Barakallahu fikum. Nah, itu yang buat dan Rasulullah tentang doa, itu saja doa yang keluar kita setelah keluar dari kamar mandi atau al-khala atau al-ghaib. Nah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-87. Nah, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ghaib fa amarani an atiyahu bi salasati ahjarin fa wajadtu hajaraini wa lam ajid salisan fa ataituhu bi rawsatin fa akhadahuma wa al-qarasa wa qala innaha riksun. Nah, harahu akhrajahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa Darqutni ini bi ghairiha. Nah, hadis yang berikutnya jemaah yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang kita maklumi Ibnu Mas'ud adalah termasuk ulama di kalangan para sahabat. Beliau katakan, dia berkata, Nabi SAW mendatangi, masih mendatangi setelah beliau dari Qai tadi atau buang hajatnya, beliau memerintahkan aku agar dibawakan 3 buah batu. Ya. Nah, dicarilah oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian fawajadtu hajaran, aku hanya temukan 2 batu. Aku tidak menemukan yang ketiganya. Maka aku pun melihat ada kotoran, ya sudah mengering, kotoran keledai. Rausah ini artinya kotoran keledai, dalam riwayat nanti ada. Jadi aku membawa yang ketiganya. Maka beliau SAW mengambil keduanya, kedua batu itu, dan membuang kotoran keledai yang sudah kering tadi. Beliau SAW mengatakan wa qala innaha rijsun ay rijsun. Ini adalah najis, rijsun, najis. Nah, jadi seperti itu jemaah. Nah, yang bisa kita ambil dari hadis ini, jadi rausah itu ini sedikit keterangan tentang masalah bahasa. Jadi setiap kotoran yang dari hewan yang berkuku, yaitu mungkin kita ya sapi atau kerbau atau onta atau keledai, kuda dan seterusnya, itu ini rausah namanya dalam bahasa Arab. Jadi kotoran. Nah, dalam hadis itu ada juga riwayat yang lain, yaitu riwayat Ibnu Huzaimah karena rausatul himar. Jadi itu adalah kotoran keledai di bawah hadis masuk. Nah, ya rausah ini artinya yang keluar dari hima dan hewan sejenisnya yang tidak berkuku tadi, seperti itu. Nah, di sini jemaah, zahirnya hadis ini, jadi bahasanya Nabi itu menginginkan beliau dibawakan 3 buah batu. Ya, makanya beliau selalu meminta dari 3 batu. Jadi di sini juga ada kita bahas dalam hadis-hadis sebelumnya. Jadi minimal kalau kita istijmar itu dengan 3 batu, atau dalam hadis itu bisa ada batunya besar yang memiliki tiga arah gitu, 3 sisi, 3 sudut. Jadi bisa dipakai 1 batu saja. Ya, karena di sana dalam bahasa itu ada masahad juga. Jadi 3 diusap itu dengan salah satu dari batu yang satu itu dengan 3 sisinya. Atau juga kalau yang kecil batunya berarti 3 buah batu yang kecil. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin karena waraqah dengan daun, atau mungkin dengan tisu sekarang ya zaman sekarang, atau kayu, mungkin batang kayu kering dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, ya ini banyak sekali, banyak sekali bisa kita ambil faedahnya. Jadi seperti tadi. Nah, sebagai pernah kita jelas sebelumnya, jadi bisa kurang dari 3 batu, ya, tetapi nanti kita lanjutkan dengan kita membersihkan itu dengan air. Ya, jadi boleh kurang 3 batu, tapi nanti kita ditambah dengan air. Nah, jadi seperti itu. Boleh kurang 3 batu, nanti pulang dari rumah, saya kira cara bersihkan lagi atau bersuci dengan air. Nah, jadi seperti itu.
cuci lagi dengan air setelah sampai di rumah. Jadi seperti itu. Nah, kita berikutnya kita lanjutkan hadis yang ke-88. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyustanja bi'udmin aw rawthin wa qala innahuma la yutahharan. Jadi Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah, beliau radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah melarang kita untuk istinja ya atau istijmar dengan, atau maksudnya membersihkan setelah keluar kotoran itu, kita dilarang kita untuk menggunakan tulang atau kotoran hewan tadi atau kotoran binatang beku tadi, ya itu kotoran sapi atau kambing atau kerbau mungkin kalau kita di Indonesia, ya atau onta, ya kuda dan seterusnya. Jadi yang punya kuku, yaitu dari kuku seperti itu. Nah itu Rasulullah melarang kita. Nah, yang bisa kita ambil dari hadis ini jemaah, yaitu ya tadi sudah kita ada istinja, jadi kita membersihkan diri dari kotoran tadi, buah-buah qaid. Nah sudah kita pahami makna qaid apa, perlu diulangi, tapi sudah sering kita disampaikan ya. Jadi qaid itu asal itu adalah al-inkhifadhu minal ardi, jadi sesuatu atau tempat yang rendah daripada bumi itu ya, jadi tempat yang agak rendah, jadi landai dia sehingga tertutup dari paling besar dan kita buang hajatnya. Jangan kita lihat ya, mungkin kita pernah ke negara Arab itu atau di Madinah makam dia, kita pas kita lewat kita lihat memang pada pas itu dia kadang ada tempat yang rendah begitu, dan disitulah itu namanya qaid itu aslinya. Nah diambil dari istilah ini oleh orang Arab ya, dengan mereka ya karena untuk bicara masalah yang ikhtisar ini mereka tidak mau menjawab secara eksplisit gitu, secara lugas, hanya dikatakan qaid gitu. Jadi akhirnya diambillah qaid itu, yaitu yang keluar dari jalan belakang ya, bau dari jalan depan ya, jadi seperti itu. Nah ya kita sudah tahu altum ini yaitu tulang insyaallah. Jadi sekarang kita langsung saja apa faedah yang bisa kita ambil dari sini ya. Jadi larangan kita istinja dengan tulang karena dia adalah tidak bisa menyucikan. Nah bahkan nanti hadis lain nanti di belakang insya kita akan sampaikan. Dan di sini apa hikmahnya? Karena apa hikmahnya jemaah? Nah ini ada di bawah dari hadis Imam Bukhari. Wal hikmatu fi dzalika, hikmah kita dilarang untuk bersuci atau istinja dengan tulang itu karena apa? Dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya dari Abu Hurairah juga dia berkata, ya Rasulullah, ma balul azmi, ya Rasulullah, ada apa urusan dengan tulang itu? Kenapa dilarang? Ya gitu. Maka Rasulullah menjawab, nah ini hikmahnya jemaah, itu huwa ta'amu ikhwanikum minal jinni. Dia adalah makanan saudara kalian dari kalangan bangsa jin. Jadi kalangan bangsa jin yang muslim itu mereka akan memakan tulang yang di situ saat disebut dengan nama Allah. Sedangkan jin kafir itu mereka memakan tulang ya bangkai, ya tulang dari bangkai, pokoknya yang tidak sebut nama Allah atau bangkai itu mereka itu makan jin yang kafir. Lebih dipuji oleh Rasulullah. Jadi itu makan bangsa jin yang muslim itu adalah tulang-tulang yang disebut nama Allah saat disebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, adapun raus itu kotoran itu adalah makan hewan ternak juga bangsa jin. Jadi subhanallah jemaah, ternyata jin juga tuh mereka punya hewan ternak juga. Ya, sebeda dalam hadis Rasulullah maksudnya kotoran itu adalah makanan dari hewan ternak dari kalangan bangsa jin. Subhanallah. Nah, ini dilarang juga, dan hikmah juga seperti tadi. Hikmahnya juga diantaranya adalah innaha dari sunai rijsun ai najas atau najisnya. Jadi najisnya. Jadi tidak bisa kita dipakai untuk bersuci dunia. Ya kita sudah tahu punya hikmah. Nah, di sini ada sedikit dibawakan oleh Syekh di sini al-muallif yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Ada khilaf ulama tentang masalah istijmar ini. Ulama ada yang mengatakan karena tadi dibawakan dalam berbagai hadis itu dia tidak menyucikan ya tempat itu katanya. Ya, ini dia adalah untuk bisa kita masakan sholat. Jadi dalam artian nanti perlu kita harus suci dengan air. Ya katanya seperti itu sesuai ulama. Tapi para ulama yang Imam Ahmad, Imam Hambali, tapi para ulama hanya sepakat bahasanya dan yang lain juga bahasanya yaitu mutahhar, jadi tetap itu menyucikan.
batu minimal atau 5 atau 7 dan seterusnya. Jadi bisa kita langsung nanti setelah itu mungkin ada air kita. Nah, ini makanya dikatakan di beliau membawakan perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu gurunya Imam Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahimahul jami'. Wal sahih anna al-istithmar mutahharun lil mahal ba'da al-ityan bima yu'tabaru syar'an. Jadi yang sahih bahasanya istithmar itu adalah menyucikan tempat keluar itu tadi, jadi sebagai pengganti air. Ya kalau kita menggunakan tentunya dengan 3 batu atau lebih atau 3 kali dengan tisu dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, insyaallah maklum insyaallah. Jadi ini jamaah seperti yang sering anak katakan pada kita semua, mungkin kita sudah pernah mempelajari atau mendengarkan ini, tapi ini mimba mudzakarah. Jadi untuk kita saling ingatkan kembali. Mungkin ada hal yang kelewat tadi kita ingat lagi. Jadi seperti katakan hayatul ini mudzakaratuhu, itu hidupnya itu kita saling terus kita ingat, kita baca, kita ulang-ulang. Jadi seperti itu. Nah, hadis yang berikutnya hadis 89 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal bauli fa inna amata adabil qabri minhu. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian menjaga diri, menjauhkan diri, maksudnya membersihkan diri, menjaga diri betul dari al-baul ini. Nanti ada artinya istanzihu, artinya kita itu artinya maksudnya menjaga diri dari terciprat dari air kencing. Karena Rasulullah katakan fa inna, karena sesungguhnya umumnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh karena kita tidak menjaga diri dari air kencing, tidak mencucinya, tiga maknanya tidak menutupi diri daripada manusia, kemudian tidak menjaga diri kecipratan air. Dan banyak kita lihat wakil jamaah ya Allah ya Rabbi, ya mungkin karena kejahilan atau bisa jadi hamil dunia muslimin. Kita lihat pernah lihat langsung sampai di mana situ orang buang air kecil gitu aja langsung dia tutup aja celananya dan sebagainya, nasallallahu alaihi tanpa dicuci dan sebagainya. Nah, ya atau kita bersudzon mungkin nanti dicuci setelah sampai di kamar mandi atau di mana didapatkan ke masjid dan sebagainya. Ya. Nah ini yang kita hadir karena kecipratan air itu tadi. Makanya Rasulullah sejak 14 abad yang lalu atau lebih telah mengingatkan kita semua, adalah kalian betul-betul menjaga diri dari percikan air kecil ini, karena kebanyakan daripada azab kubur berasal daripada tidak menjaga diri dari air kencing ini. Nah, ada walahu, jadi hadis ini sahih, jadi ada syahidnya dalam kitab Sahihain. Nah, tentang hal ini. Nah, ini dikatakan istanzihu minal baul, artinya jemaah. Jadi dari kata nazuha yanzuhu nazhan. Jadi ba'id nafsahu wa nahaha anil qabih. Jadi menjauhkan diri darinya dan menjaga diri dari hal yang kotor tadi. Jadi ini utlubu an-nazaha bi i'tiadikum an. Jadi hendaklah kalian betul-betul menjaga kesucian kalian dengan menjauhkan diri dari cipratan air kencing tadi. Ya. Jadi kita betul-betul harus kita jaga diri. Nah, subhanallah. Jadi bisa kita ambil hadis ini, kalau kita betul-betul menjaga diri kita dari terkena kencing, ya, dalam di badan kita atau di pakaian kita, ya. Jadi wal afdal lagi segera kita cuci, ya, kalau sudah kena dan seterusnya. Nah, karena bau itu adalah najis. Nah ini yang pernah sering kita bacakan juga. Jadi sesungguhnya kebanyakan dari azab kubur itu karena ada min taharruzi minal bau, karena tidak kita menjaga diri dari percikan kencing ini. Seperti dalam hadis Sahihain jemaah, Rasulullah SAW melewati 2 kuburan, beliau bersabda, innahuma yu'adzabani, sungguh mereka sekarang itu sedang diazab 2 penghuni kubur ini. Wa ma yu'adzabani bikabirin, jadi tidaklah mereka itu diazab karena dosa yang besar yang muhlikat. Nah, ya, amma ahaduhuma fakana la yastabrihu minal baul. Ada poin satu, dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Itu tadi ciprat kencing tadi. Dalam ayat itu la yastatiru, la yastanzi. Jadi artinya 2 makna kata ulama. Jadi tidak betul dari pandangan manusia, tidak juga manusia tidak menjaga diri dari percikan air tadi. Wa amal ahad fakana yamshi bina, di mana yang satunya
dia kesana kemari menyebar fitnah, Nabi yang mengadu domba manusia. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini juga hadis ini jemaah menegaskan bahasanya azab kubur itu benar adanya, menegaskan bahasanya azab kubur itu benar. Nah, wa annahu haqqun, bahasanya ia adalah benar. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang hadis itu, jadi ditanya oleh Aisyah qalat sa'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam adabil qabri qala na'am adabul qabri haqqun. Jadi azab kubur itu haqqun. Subhanallah jemaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari azab kubur ini ya, sampai kita doa kepada saudara kita saat kita sholat jenazah, kita berdoa kepada agar dijauhkan dari dijaga dari azab kubur. Ya, makanya kita sekarang saling ingatkan tentu jemaah. Terutama ini kita kadang kita enggak sadar dalam pergaulan itu, ya Allah ya Rabb, ya mudah-mudahan kita jaga semua. Kita kadang-kadang itu tidak tersadari, kadang-kadang kita itu tadi ya menakluk kadang jadi bahkan perkataan ini merasa kita mungkin inginnya baik atau apa ya tidak sengaja sadar, karena itu jatuh pada nanti akan merusak hati saudara kita, hanya jatuh kita berbuat namimah. Nasallallahu alaihi ya. Jadi itu yang perlu kita jaga jemaah, jangan sampai kita terjatuh dalam berbuat namimah ya, atau juga seperti dalam hadis ayat tentang masalah sebelum sangka, mencari-cari kesalahan saudara ya, sebelum kita berbaik sangka. Nah, itu aja mungkin yang bisa Anda sampaikan ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat karena subhanallah di sini banyak sekali faedah bisa kita dapatkan dari nasihat para ulama tentunya tentang masalah ini tadi. Jadi ya, nah di sini perkataan anak terakhir pada perkataan Ibnu Taimiyah jemaah, yaitu apa? Ini al-adab wan na'im 'ala nafsi wal badani jami'an bi ittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Jadi bahasanya azab kubur itu wa madhhab ahli sunnah jamaah, azab kubur itu jemaah itu kena ruh dan juga kena badan. Ya. Jadi ruh dan badan. Ya, sebenarnya mungkin pernah ada jemaah yang bertanya, jadi gimana masalah azab kubur itu? Pernah Anda sampaikan. Jadi kalau di azab di kubur itu, ya kalau di dunia ini yang lebih merasakan itu adalah jasad kita, ya. Nah, sedangkan di dan juga tentunya ruh kita, tetapi yang lebih rendah adalah badan kita. Tapi kalau di kubur itu yang lebih mendapatkan azab itu adalah ruhnya, tapi diazab juga jasadnya. Seperti kita sudah tahu cerita dari Pak itu dipukul oleh malaikat itu, ya pukul lagi dengan sebuah gada dari besi, dipukul betul badan. Ya, jadi ya seperti itu azab kubur. Nah, adapun nanti di akhirat itu bagi orang-orang yang kafir itu ada salah ya. Itu azab itu sama, jadi dirasakan oleh jasadnya atau badannya, dirasakan juga oleh jiwanya, jadi nafsunya atau ruhnya. Jadi itu nanti azab itu azab akhirat itu. Jadi kedua-duanya sama-sama merasakan azab. Adapun di akhirat di kubur alam barzah itu lebih banyak dirasakan itu oleh ruhnya, juga adalah jasadnya, tetapi lebih dirasakan oleh ruhnya. Adapun di dunia ini kalau azab itu atau siksa itu lebih dirasakan oleh badan kita atau jasad kita. Ada ruh mungkin lebih sedikit dari itu. Allahu a'lam itu yang dapat kita pertama ini sebagai penjelasan di sini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Allahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat buat anak sendiri dan jamaah semua yang mendengarkan. Nah, Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Allahumma ya Allah, bagikan kepada kami ini rasa takut kepadamu yang dengannya menghalangi kami untuk lakukan kemaksiatan kepadamu, dan bagikanlah kepada kami ini keyakinan yang dengannya akan ringan semua segala musibah yang ada di atas dunia ini, dan bagikan kami kepadamu ketaatan kepadamu yang akan mengantar kami masuk ke dalam surgamu ya Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu